Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu teori yang umum atau populer dalam ikatan kimia, yaitu adalah teori ikatan valensi, teman-teman. Atau valence bond theory atau VB teori biasanya namanya ya. Ini adalah overview atau bahasan apa saja yang akan kita bahas pada diskusi kita kali ini. Yang pertama ada pendahuluan. Kemudian ada ikatan sigma ya, ini lambangnya seperti ini teman-teman ya, ikatan sigma dan juga ikatan pi ya. Ini ikatan sigma lambangnya seperti ini, ikatan pi lambangnya seperti ini. Kemudian ada promosi elektron dan juga hibridisasi orbital, dan terakhir adalah aplikasi dari teori ikatan valensi ya, seperti apa. Jadi kita mulai dulu dari pendahuluan. Jadi penjelasan mengenai ikatan kovalen itu lebih jauh atau lebih dijabarkan lagi. Salah satunya dengan ada dua teori teman-teman ya. Ada dua teori mengenai ikatan kimia yang umum. Yang pertama adalah VB teori ya, yang akan kita bahas pada pertemuan atau diskusi kali ini. Kemudian ada MO teori atau molecular orbital teori ya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya, atau diskusi selanjutnya. Nah, lebih jauh mengenai teori ini itu akan menjelaskan atau dijelaskan juga dari teori Lewis dan juga VSEPR ya, valence. Ini singkatan teman-teman ya. Valence, shell, elektron, pair, repulsion ya. Jadi tolakan pasangan elektron bebas ya di sini ya. Atau berarti TPKEV ya, sama aja. Disingkatnya VSEPR. Nanti dari situ kita bisa tahu sudut dan panjang ikatan dari suatu molekul ya. Nanti lebih jauh lagi kita juga bisa tahu dari sudut dan panjang ikatannya kita bisa tahu bentuk molekulnya. Nanti ada kan bentuknya linear atau tetrahedral seperti itu. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa ketika dua apa namanya? Dua atom, di sini dua atom hidrogen ya akan membentuk H2, itu dia akan mencari potensial energi yang paling minimum ya untuk membentuk ikatan di sini. Nah, di sini kelihatan bahwa potensial yang paling minimum adalah di sini nih. Artinya antara dua atom H2 dia bisa membentuk ikatan di mana jarak inti, teman-teman, jarak inti atom antara atom hidrogen ya pada molekul gas hidrogen atau H2 itu jaraknya adalah sekitar 74 pikometer, teman-teman, atau 74 pm ya di situ ya, pm ya. Jadi jarak tersebut itu terjadi atau diukur saat si kedua atom hidrogennya itu mencapai potensial energi yang paling minimum di sini ya. Paling kecil berarti di sini. Nah, jadi kalau dia jauh itu potensial energinya itu mendekati nol, ketika dia mendekat itu mulai negatif ya. Nah, yang membentuk ikatan berarti dia adalah potensial energi yang paling minimum di situ. Nah, pada teori ikatan valensi atau VB teori itu dikenal adanya, ini kita di sini nggak ngomongin perhitungan mana-mana, tapi lebih ke arah kualitatif aja. Itu dikenal ada ikatan sigma dan juga ikatan pi. Nah, dari teori ini kita bisa simpulkan sebagai berikut nih. Kalau misalnya ikatnya tunggal, misalnya teman-teman ya, misalnya ikatan CH3 ya di sini dengan CH3, itu dia adalah ikatan sigma ya. Ikatan sigma. Yang ini teman-teman ya, ikatannya ya. Nah, kalau dia ikatan rangkap 2 seperti ini nih, CH2 CH2 misalnya contohnya, antar C-nya tapi ya. Dia itu ada dua ikatan, yaitu ikatan sigma yang pertama plus satu ikatan pi ya. Nah, kalau dia misalnya rangkap 3 ya, misalnya CH ya, misalnya tuna, tapi dia dari C-nya teman-teman ya. Di situ dia punya ikatan sigma plus dua ikatan pi, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya tunggal dia itu ikatan sigma aja. Kalau misalnya dia rangkap 2 dia itu punya dua ikatan sigma satu, ikatan pi satu. Kalau dia rangkap 3 dia punya satu ikatan sigma dan dua ikatan pi di situ ya. Nah, di VB teori ini suatu ikatan dapat terjadi ketika terjadi overlapping, teman-teman.
overlapping atau tumpang suh ya, bahasa Indonesia tumpang suh ya. Tumpang suh antara dua orbital. Di sini apabila terjadi ikatan sigma misalnya bisa terjadi antara orbital S ya di sini ya, misalnya orbital S ya, atau satu S dengan orbital P di situ. Nah, ketika dia terjadi overlapping atau tumpang suh nih, artinya bergabung ya antara orbital P dan orbital S dan juga orbital P, maka dia bisa membentuk ikatan sigma di situ. Nih contohnya ya. Jadi kan agak padat di sini ya, terjadi overlapping. Nah, kemudian ikatan sigma juga bisa terjadi antara dua orbital P di situ. Di sini adalah orbital PZ ya, lebih jelas lagi orbital PZ nih dengan orbital PZ yang lain ya. Nah, nih. Ya. Nah, kenapa si orbital ini bisa overlapping? Salah satunya alasannya adalah sama karena kesamaan simetri ya. Nah, teman-teman atau nanti saya bikin lagi deh video lain mengenai simetri ini. Jadi karena kesamaan simetri ini kedua orbital bisa saling overlapping atau tumpang suh ya. Jadi kalau ikatan sigma itu bisa terjadi antara orbital S dengan orbital P ya. Tertulis lagi ikatan sigma itu bisa terjadi antara orbital S dengan orbital P atau ya orbital P dengan orbital P ya. Orbital P tapi yang PZ teman-teman ya gitu. Nah, kalau ikatan pi ya teman-teman, ikatan pi itu bisa terjadi antara contohnya di sini adalah orbital PX dengan PX ya. Atau nanti bisa juga terjadi antara PY dengan PY di situ. Nah, di sini nih. Orbital PX dengan PX. Jadi orbital itu kalau teman-teman ingat ya bentuknya beda-beda ya. Kalau orbital S seperti ini ya. Spare gitu. Kalau orbital P itu dia ada yang PZ ya seperti ini ya. Terus yang PX berarti dia salah. Sorry. Yang PX ini PZ ya. Maaf tulisannya kurang bagus teman-teman. Ini adalah PX ya. Kemudian ada PY ya. PY itu yang ke depan ya itu ya, nanti ya. Seperti ini cuma ini ke depan nih, ini kecil gitu. Ini ke depan itunya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orbital PX dengan PX itu bisa terjadi ikatan pi di situ ya. Karena overlapping atau tumpang suhnya itu dia ini nih ada dua simetri berarti seperti itu ya. Atas sama bawah gitu. Nah, terus kita bisa lihat di sini ada ikatan antara N dengan N ya. Membentuk gas N2 di situ ya. Jadi dia ikatan rangkap 3 di situ. Nah, ikatan rangkap 3 ini tadi kita sudah bahas bahwa ikatan rangkap 3 itu terdiri dari satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Nah, jadi ikatan sigma itu terjadi antara PZ dengan PZ ya di sini nih. Kemudian ikatan pi-nya itu pertama dari ikatan pi yang PX-PX ya. Orbital PX dengan orbital PX, kemudian orbital PY dengan PY teman-teman ya. Seperti itu ya. Gampangnya gitu. Nah, selain itu juga si VB teori ini terkadang itu tidak bisa menjelaskan ikatan yang lebih rumit ya. Misalnya kayak CH4 misalnya teman-teman ya. CH4 di situ. Nah, secara teori, kalau secara VB teori itu CH4 itu dia punya sudut atau membentuk sudut itu sekitar 90 derajat teman-teman ya. Padahal kalau kita hitung itu sudutnya adalah 109,5 ya, gitu ya. Ini teman-teman koreksi nanti ya kalau misalnya salah ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Atau misalnya juga si C4 ini si karbon itu kalau kita hitung ya, misalnya C6 misalnya 1S2, 2S2, 2P2. Nah, dia hanya menyediakan
2 ikatan harusnya. Padahal sebenarnya si C itu bisa menyediakan 4 tangan kan atau 4 ikatan. Nah, itu bisa terjadi karena adanya promosi elektron dan juga hibridisasi orbital. Nah, apa itu hibridisasi orbital? Yaitu adalah promosi elektron dari orbital yang lebih rendah membentuk orbital baru ya, yang disebut juga orbital hibridisasi di situ. Di sini kita ambil contoh Be ya di sini ya. B itu dia nomor atomnya 2, jadi dia adalah 2s nih. Nah, harusnya B itu dia tidak berikatan karena kedua elektronnya itu sudah penuh nih di satu orbital s ya, atau sudah berpasangan. Padahal sebenarnya B itu bisa membentuk 2 ikatan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena terjadi hibridisasi sebenarnya. Hibridisasi dari satu elektron yang ada di sini ya, dia pindah ke orbital yang lebih tinggi energinya, membentuk orbital baru yaitu orbital sp di situ ya. Jadi B itu adalah sp, teman-teman. Nah, orbital baru ini kelihatan nih bahwa terdiri dari 2 elektron yang tidak berpasangan ya. Sehingga Be bisa mengadakan 2 ikatan, bisa membentuk BeCl3, BeCl2 ya, bisa membentuk BeF2 misalnya kayak gitu ya. Dia membentuk orbital baru yang disebut orbital sp ya kalau Be ya. Nah, orbital ini tingkat energinya itu berada di antara orbital S dan juga orbital P ya. Makanya di sini gambar tengah-tengah nih teman-teman, seperti itu. Nah, di sini juga sama nih untuk C. Kalau kita lihat di awal, dia itu hanya menyediakan 2 elektron yang tidak berpasangan. Artinya dia hanya bisa membentuk 2 ikatan. Padahal sebenarnya kan 4 ikatan ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ternyata C itu dia terjadi promosi nih. Elektron yang ada di sini naik ke sini nih, membentuk orbital baru yang disebut orbital sp3 ya. Nah, orbital sp3 ini berarti dia ada 4 ini ya. Menyediakan 4 orbital. 1 orbital dari S, 3 orbital dari P lah gitu. Tapi ini gabungan teman-teman ya. Energinya sama nih di sini. Nah, energi orbital sp3 ini dia berada di antara orbital S dan juga orbital P, teman-teman. Makanya ada di tengah-tengah nih gitu. Nah, nanti 4 elektron yang tidak berpasangan ini bisa mengadakan ikatan dengan elektron lain dari unsur lain. Nah, gitu. Ini juga yang bisa menjelaskan kenapa si CH4 atau apa namanya berarti metana itu dia bentuk molekular adalah tetrahedral karena mengadakan atau ada sudutnya itu adalah 109,5 ya, tadi sudah dibahas ya, gitu, bukan 90 derajat seperti itu, teman-teman. Nah, dari aplikasi teori ikatan valensi ini dengan bantuan hibridisasi dan juga teori VS-EPR, kita bisa tahu tuh bentuk-bentuk dari suatu molekul di sini. Di sini contohnya kalau terjadi hibridisasi sp ya, misalnya dia membentuk di mana si orbital itu si orbital hibrid itu atau orbital hibridisasinya itu ada 2, berarti dia itu akan membentuk molekul yang berbentuk linear, teman-teman. Nah, kalau misalnya sp2 ya, di mana bentuk atau jumlah orbital hibridisasi ada 3, dia itu akan membentuk suatu bentuk trigonal planar. Nah, kalau dia membentuk sp3 hibridisasinya berarti ada 4 ya. Dia itu akan membentuk molekul tetrahedral. Kalau misalnya ada 5, berarti sp3d ya di sini, atau ada jumlahnya ada 5 orbital, dia itu akan membentuk trigonal bipiramidal. Nah, kalau misalnya nanti kita belajar lagi ya tentang teori VS-EPR di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya dia hibridisasinya itu membentuk sp3d2 atau menyediakan 6 orbital, di situ dia akan membentuk oktahedral, teman-teman ya, gitu. Nah, kemudian kita simpulkan nih, ketidakmampuan sebenarnya teori ikatan valensi cukup baik, teman-teman, dalam menjelaskan ikatan kimia, namun ada beberapa tanda ya atau bintang di situ, kekurangannya terutama dia itu bisa atau agak sulit menjelaskan ikatan yang lebih rumit ya di situ ya. Contohnya kayak tadi ada CH4 ya, di mana dia tidak ternyata sudutnya itu 109,5, namun hal itu bisa dijelaskan dengan adanya teori hibridisasi dan juga VS-EPR, di mana dia lebih lebih mendekati lah
kemampuan penjelasan teorinya terhadap sudut yang dihasilkan gitu dan bentuknya nanti ya. Nah, namun ternyata teori ikatan valensi ini tidak bisa menjelaskan sifat-sifat diamagnetik maupun paramagnetik dari suatu molekul ya. Misalnya kita ambil contoh di sini O2 teman-teman ya. O2 itu kan itu 8 ya. Berarti 1s2, 2s2, 2p4 ya di situ ya. Nah, ketika dia di 2s2 ya, misalnya di sini 2s2 berikan seperti ini nih. Kemudian 2p4. Nah, ini. Nah, ketika dia berikatan dengan O yang lain ya, otomatis si elektron ini dia akan berpasangan ya. Dan akhirnya si O2 itu bersifat diamagnetik ya. Nah, padahal itu salah teman-teman. O2 itu bersifat paramagnetik aslinya. Nah, artinya si teori ikatan valensi ini tidak bisa menjelaskan sifat-sifat magnet dari O2 dan salah gitu. Nah, nanti kita belajar lagi tentang teori molekular orbital atau orbital molekul ya, di mana si teori tersebut itu bisa menjelaskan sifat-sifat magnet dari O2, tapi itu di pertemuan selanjutnya ya, gitu. Nah, ini adalah kekurangan, salah satu kekurangan dari teori ikatan valensi, teman-teman. Dan ini adalah buku-buku yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi yang bermanfaat. Terima kasih.